jangan mudah percaya dengan sosmed, ya. Karena beliau nantinya tidak akan bisa tidur, Bapak sekalian. Beliau akan menangis, beliau akan merintih kalau waktu dalam 1 minggu tidak minta maaf kepada Abdesi Kabupaten Tangerang. Sekarang diancam oleh salah satu pimpinan Abdesi, ya. Si siapa namanya, Mas Kota mengatakan kalau dia tidak minta maaf dalam waktu seminggu, dia akan saya buat menangis. Atau ini kan suatu ancaman. Betul. Sebenarnya Abdesi ini berpihak sebagai aparat desa bersama masyarakat, atau Abdesi ini justru berpihak kepada pemodal atau kepada katakanlah aguan begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, teman-teman sekalian yang menonton video ini dari berbagai channel, ya, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini sedang ramai pembahasan tentang PSN PIK 2 atau Proyek Strategis Nasional PIK 2, yang mana belum lama ini Pak Said Didu dipanggil oleh Polres Tangerang untuk dimintai keterangan terkait apa yang beliau sampaikan mengenai proyek PSN ini, dan akhirnya beliau tidak jadi ditahan. Namun setelah itu ternyata masih banyak sekali di masyarakat yang membincangkan soal proyek ini karena dianggap proyek ini tidak mewakili kepentingan masyarakat, tapi mewakili pihak tertentu yang mana itu akan menguasai lahan di wilayah PSN yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Nah, setelah itu barulah kemudian nampaknya mulai memanas di bawah ini, Pak, di masyarakat secara umum, dan kita sebenarnya juga ingin tahu, Pak, apa dasar PSN dan seberapa luas PSN sebenarnya, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah ini melanggar undang-undang, melanggar hukum atau tidak. Jadi sebelumnya teman-teman sekalian, mohon maaf saya lupa lagi. Di sebelah saya sudah ada Pak Mursalin, beliau adalah Presiden KISDI yang nanti kita akan minta banyak hal. Saya tahu beliau sempat juga ke PIK 2 waktu itu bersama para tokoh yang lain dan minta keterangan masyarakat. Jadi saya pikir beliau mampu untuk memberikan gambaran kepada kita. Nah, mungkin pertanyaan pertama, Pak, proyek ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa, Pak? Benar nggak ini untuk masyarakat Tangerang? Ya. Saya sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perlu saya ucapkan ini karena supaya tidak keliru, kan? Betul. Ya, karena ini kan persoalan yang sangat sensitif. Betul. Jadi saya ingin sampaikan sebelum masuk ke pertanyaan Mas Arief. Ya. Saya hanya mengenang bahwa apabila para pejuang bangsa, pejuang kemerdekaan RI yang memperjuangkan Indonesia itu berdarah-darah dengan air mata, memerdekakan Indonesia, menjaga dari sejengkal tanahnya dari jajahan Belanda, itu sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Apabila melihat keadaan sekarang ini, itu tentu para pahlawan itu akan menangis. Bagaimana tidak? Apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Muhammad Said Didu itu membelalakkan mata kita seluruh bangsa Indonesia ini bahwa ternyata penjajahan itu memang ada. Dan yang menyedihkan ini penjajahan bukan melalui peperangan, tetapi melalui pengkhianatan. Seolah-olah dengan mudah akan menguasai lahan-lahan bangsa Indonesia ini, yang jelas telah diucapkan kekhawatiran oleh Bapak Presiden jangan sampai ada perumahan eksklusif. Dan itu yang terjadi, Pak Prabowo, ya. Jadi sekarang ini adalah mereka bersembunyi di balik apa yang dinamakan tadi PSN, Partai Indah Kapuk, yang itu sebenarnya juga belum clear amat di mata masyarakat. Seolah itu ada proyek besar untuk negara, gitu, yang kemudian melakukan suatu pembebasan
tanah yang tidak pada berangkat dari undang-undang yang persis. Yang jelas mereka merasa mengantongi untuk melakukan pembebasan dan pembuatan pemukiman yang jelas-jelas itu bukan saja untuk bisnis yang kejam, tetapi dikhawatirkan untuk menguasai atau dikatakan orang bisa menjadi negara dalam negara. Iya betul, banyak. Karena wilayah itu jelas kita sudah beberapa kali dan para tokoh sudah ke sana, sudah meninjau, sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana terjadi penembokannya antara pulau atau rakyat ini dengan pulau baru yang akan mereka tempatin itu. Nah maka kalau ditanya ini sebenarnya terjadi apa? Ya terjadi penjajahan tadi. Dari penjajahan. Memang berangkat kita mungkin belum membicarakan tentang apa itu PSN yang katanya itu menjadi satu kebutuhan kepemilikan negara, tetapi jelas bahwa PSN itu sekarang ini dikuasai oleh swasta. Yang orang mengatakan negara tidak hadir. Betul. Swasta menguasai dengan alasan dia punya PSN. Maka sekarang kan semua tokoh mengejar PSN itu dari mana dia dapat? Ternyata dari Menko Perekonomian. Ya, yang itu apa itu dasarnya adalah dari Kemenpres ya. Iya, luas wilayahnya ya maksudnya. Nah itu, menyangkut ke Pres itu ada luas wilayah. Nah itu yang dipertanyakan masyarakat hari ini. Iya, luas wilayah itu memang dari dokumen kemarin yang sudah disampaikan Pak Narko kemarin, yaitu 1755, 1755 hektar. Tetapi sebenarnya dari 1755 itu sebagian besar itu adalah hutan mangrove, milik negara yang memang untuk penghijauan yang tidak boleh diganggu-gugat. Kemudian ada bagian untuk hijau, ada untuk golf, ada untuk kebun binatang, ada untuk apalah. Itu sehingga sisanya itu mungkin yang kewenangan dari mereka itu adalah kalau itu kewenangan itu 300 hektar. 300 hektar. Itulah yang sekarang betul-betul menjadi satu hunian eksklusif yang kalau para tokoh mengatakan ini ilegal. Bagaimana? Hutan mangrove yang itu dinikmati oleh rakyat negara gitu, kemudian ditutup oleh perumahan eksklusif tadi, yang menikmati seolah perumahan eksklusif ini gitu loh. Rakyat sudah bisa memanfaatkan mangrove tadi gitu loh. Nah itu pun hanya sampai kalau nggak salah Kosambi gitu loh. Ya. Sekarang ini yang dipersoalkan ribut ini bukan soal itu sebenarnya, perluasan apa itu pembebasan tentang PIK 2 ini yang sudah sampai masuk ke wilayah Tangerang dan Banten itu. Nah, jadi kerakusan dari pasca yang ini, P1 ini sekarang ini yang menjadi ribut itu. Ya, karena apa itu ternyata ada oknum-oknum dari abdesi katakanlah begitu dia menjadi semacam kayak apa calo gitu ya. Jadi calo tanah yang dia mungkin yang membebaskan, kemudian dia akan melepaskan menjualkan kepada pihak PIK 2 itu ya. Nah jadi ini tadi yang saya katakan Indonesia ya bakal dikuasai atau sedang dikuasai oleh para taipan swasta yang mengaku mengantongin PSN tadi dengan para pengkhianat-pengkhianat calo tadi yang menekan rakyat tanah mungkin cuma ada 30 sampai 50 ribu ya. Entah tidak tahu apakah mereka melepaskan kepada bosnya lagi itu menjadi harga lebih tinggi. Nah, ini yang apa itu tidak ada keadilan ya. Masa negara tidak hadir mendiamkan rakyat tercerabut dari apa itu tempat tinggalnya, tidak mempunyai kampung lagi ya, kemudian entah di mana seolah-olah itu ya, dan akan hilang dari situ dengan dihargai tanah seperti itu, dan itu yang dikatakan para tokoh masyarakat mengatasnamakan
pertemuan dengan siapa kemarin kalau salah pertemuan dengan Aguan segala itu, bahwa ini tidak ada keberatan dari masyarakat untuk dibebaskan seperti ini. Ini yang saya kira harus diluruskan, bahwa pemerintah harus bicara apakah boleh ya para pengkhianat dan para Taipan yang ingin menguasai dengan kejam seperti itu masuk sendiri, menawar sendiri, kemudian mungkin yang ditakutkan rakyat itu adalah ini kan PSN nanti kalau melawan, jadi mereka ketakutan. Tidak ada yang membela. Di mana DPR yang menerima nama pengusungan dari rakyat itu, masa diam pada saat seperti ini? Jadi itu Mas Arief yang terjadi masalah PSN itu. Saya kira ini yang harus segera dituntaskan, diselamatkan. Para tokoh masyarakat saya kira harus menelusuri mulai dari Permenko tadi, pastinya harus mendatangi si Aguan Erick Thohir. Bukan DPR. Bukan Menteri Menko itu tadi si siapa namanya Erlangga. Ya itu yang harus didatangin, duduk persoalan tentang itu. Saya kira secara dasarnya itu. Memang kalau kita lihat hari ini dari Menko Perekonomian Erlangga belum menyampaikan sepatah kata pun ya soal PSN ini, walaupun di masyarakat kita sudah banyak sekali terjadi pro dan kontra ya, khususnya terkait luas wilayah ini dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait harga tanah yang ada di sana. Sebelum jauh tadi saya sempat mendengarkan Pak Mursalim menyampaikan ada sekitar 1.755 hektar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara sekitar 1.300-an hektarnya, nah itu sudah ada hutan mangrove dan lain sebagainya. Berarti kan sisa sekitar 300 sampai 400 hektar. Nah pertanyaannya sekarang yang diklaim oleh katakanlah PT PANI yang mengelola ini kan ya, itu apakah benar Pak? Sekitar 300 atau 400 hektar atau lebih? Ya ini yang mesti dijelaskan berangkat dari perjalanan itu. Karena PT PANI itu kan sudah masuk di dalam bursa efek gitu. Jadi supaya orang-orang pemegang saham atau pembeli saham itu juga tahu, jangan dapat cerita seperti kayak gitu, ya. Jangan dia merasa mempunyai ini, wah orang seneng, wah kekayaannya seperti ini, wah berarti akan padahal itu bukan punya mereka, itu punya negara. Dan kalaupun dia kemudian mengelola itu PSN yang dijadikan pemukiman itu harus jelas juga ini punya siapa gitu loh. Apakah mereka berbisnis kepada negara, kemudian negara menerima hasilnya seperti apa? Ini juga harus ada kejelasan. Jangan merasa sudah bisa membayar sekian dari tanah itu, kemudian membangun itu, merasa punya dia. Jadi pemerintah yang mengeluarkan proyek itu akan dapat masukan dari mereka seperti apa gitu. Ini yang sangat mengapa para tokoh itu kemudian menjadi gregetan ya. Kita lihat Pak Said Didu itu sekarang dituduh seolah-olah dia punya kepentingan. Tidak ada kepentingan. Dan beliau memang ada yang menawarkan untuk dia kemudian punya tanah di sana ditawarin dengan harga tinggi supaya pokoknya tidak usah. Ini nggak ada. Dan sekarang diancam oleh salah satu pimpinan Abdesi ya. Si siapa namanya? Maskota mengatakan kalau dia tidak minta maaf dalam waktu seminggu, dia akan saya buat menangis atau ini kan suatu ancaman. Betul. Saya kira ini jangan dibiarkan para tokoh masyarakat ataupun kalau perlu sudah kepada aparat polisian, kalau perlu lapor ke polisi misalnya dari masyarakat, ini sudah ancaman. Apa yang dimaksud kalau Said Didu tidak minta maaf? Kalau merasalah Said Didu melanggar hukum, ya lapor aja hukum. Mekanismenya ini kita bukan negara rimba gitu loh. Nah, ini yang saya kira yang arogan. Dan yang kedua, yang paling penting dari video yang beredar, saat Aguan memberikan klarifikasi atau ceramah ya di dalam video itu di depan masyarakat itu, masyarakat tentunya yang sudah
mungkin sudah digarap, setuju dengan itu. Nah, ada di situ adalah Ara sebagai Menteri Perumahan dan Pemukiman gitu ya. Ya, Marwar Sirait ya. Marwar Sirait. Beliau itu dalam mendampingi Aguan ini sebagai dia memang menjadi stafnya Aguan sejak dulu, atau dia mewakili pemerintah. Betul. Ya. Ini harus jelas. Betul. Saya kira ini yang harus rakyat koreksi dan mestinya harus sampai kepada Prabowo. Apakah Prabowo itu memerintahkan Ara untuk mendampingi itu untuk supaya terjadi ketidakadilan jangan sampai ada gitu, atau apa gitu loh. Ini kan persis sekali orang jadi ingat waktu ada satu perusahaan di Kalimantan yang sedang dalam proses penyidikan oleh KPK karena dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian pada saat itu Jokowi malah mendatangi perusahaan itu melakukan acara resmi atau peresmian atau apa, ya dari KPK-nya jadi nggak berani gitu loh. Nah, apakah kehadiran Ara itu supaya tidak akan terjadi protes dari masyarakat? Karena di situ ada Ara. Iya. Ini yang saya katakan ini menyedihkan ini. Kalau sampai para pejuang, pahlawan kita itu tahu tentang seperti ini, tentu akan menangis. Ya. Nah, saya sangat berharap kepada kita semua, pada masyarakat, harus melakukan kepedulian terhadap ini. Betul. Ini masalah kedaulatan dan masalah kemerdekaan negara yang betul-betul kalau dikhawatirkan Tifa di dalam podcastnya dengan Refli Harun, sangat bagus sekali. Ini jangan-jangan ada negara yang sudah masuk ke dalam karena memang ada Indonesia ini dianggap sudah menjadi untuk rayahan, ya. Kemudian ini dijadikan untuk tempat tinggal masa depannya oleh negara-negara tertentu. Apa kita tidak mempunyai sensitivitas seperti itu, ini? Jadi inilah pahala besar. Inilah buah dari ibadah bagi kita seorang Muslim, menjaga negeri dari penjajahan, betul. Supaya mempunyai kedaulatan dan bisa melakukan ibadah dengan sebagus-bagusnya gitu. Nah, saya bermohon, mengapa saya sampaikan ini? Saya memang para sesepuh ormas, ya, saya diminta memberikan laporan tentang masalah-masalah ini. Ya, saya memang menyelami bersama para tokoh itu untuk supaya tahu duduk persoalannya. Ini harus menjadi kita semua kesadaran para masyarakat bahwa masalah PIK ini bukan masalah sederhana. Ya. Ya. Apakah kita tidak tahu kecurigaan terhadap ini? Oh, tahu. Tapi dulu kita punya presiden, ya, yang punya presiden yang kita dorong, yang kita khawatirkan. Nampaknya presiden ke-7 kemarin itu juga tidak jelas. Kemudian melakukan hubungan dengan para pengusaha, membackup itu juga nggak jelas. Di mana-mana diotong-otong, di IKN di sana diotong-otong. Jadi kita ini seperti orang-orang jajahan, ya, seperti orang yang seolah tidak mengerti apa-apa. Apakah kita mau akan terjadi seperti kayak Singapura yang dulu orang Melayu sudah terusir semua, akan seperti ini. Nah, ini menurut saya terpenting bagi kita untuk bagaimana rakyat membackup para tokoh yang sedang berjuang sekarang ini. Ya, ya. Jadi menarik sekali ya tadi yang disampaikan Pak Mursalin. Sebagaimana yang tadi kita tahu, Bapak Marwar Sirait ini kan selalu menyampaikan yang baik-baik ya soal proses atau soal proyek PSN ini. Nanti akan dibangun rumah di sana, akan dibangun tempat ibadah, termasuk ada satu masjid yang luasnya luar biasa, konon katanya akan dibangun begitu. Nah, itu perlu kita cek itu untuk siapa peruntukannya dan apakah kemudian nanti akan beneran itu untuk masyarakat di pinggiran boleh di sana, atau jangan-jangan masjid itu hanya eksklusif saja nantinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi menarik yang Pak Mursalin bilang bahwa kita lihat Abdesi justru kita tidak tahu nih sebenarnya Abdesi ini berpihak sebagai aparat desa bersama masyarakat, atau Abdesi ini justru berpihak kepada pemodal atau kepada katakanlah aguan begitu, Pak. Karena yang kita lihat kemarin yang melaporkan bukan PIK 2 tapi Abdesi yang melaporkan Pak Said Didu, padahal
kita tahu Pak Said Didu Pak Said Didu di situ posisinya membela haknya dan membela masyarakat yang ada di situ soal harga. Nah, menurut Bapak gimana sebenarnya itu? Jadi yang pertama, soal arah. Soal arah apa soal abdesi yang pertama? Masya Allah, ya masalah abdesi Oke. Jadi Pak Said Didu dilaporkan, ya, justru oleh abdesi. Betul. Dan untungnya ya, saya sangat menyambut menyambut secara gembira lah. Pak Said Didu tidak meladeni urusan-urusan yang remeh-temeh. Betul. Tidak lapor balik lah ya. Padahal Pak Said Didu tidak pernah di dalam podcast-podcastnya, di dalam klarifikasinya itu menyinggung, menyerang si abdesi tadi. Iya, siapa namanya Mas Kota. Karena yang melaporkan Mas Kota ya. Sama sekali tidak pernah menyinggung nama Mas Kota. Dia hanya menyinggung tentang persoalan PIK itu gitu loh. Iya. Siapa yang melakukan ini yang supaya menjadi tinjauan secara umum ya oleh para tokoh itu. Tetapi nampaknya disambut secara luas sehingga orang yang menjadi pengkhianat di lapangan ini ya mungkin apabila Mas Kota seperti kayak kebakaran jenggot dia yang merasa seolah-olah dihambat proyek ini oleh seorang Said Didu. Maka dia mau menuntutnya. Iya. Menuntut. Ya bagi Said Didu sebagai seorang pahlawan intelek dia ketawa-ketawa aja lah kayak gitu. Saya tidak mempersoalkan dia. Iya. Kalau dia memang merasa orang bangsa Indonesia, tentunya diajak berpikir bahwa ini negeri kita ini sedang diacak-acak seperti kayak gini. Mestinya kan dia bukan menempatkan sebagai serigala-serigala dari para taipan pengusaha itu. Nah, jadi saya kira sangat salah alamat kalau kemudian sekarang dia jadi kebakaran jenggot. Bahkan hari tadi dia mengatakan kalau tidak meminta maaf Said Didu maka akan saya bikin menangis. Maksudnya apa gitu loh? Jadi saya mohon para pahlawan-pahlawan masyarakat ya, Indonesia ini melihatlah ini yang jagoan-jagoan ini bagaimana seorang Said Didu yang membela rakyat bangsa Indonesia diancam oleh orang yang seperti itu. Betul. Nah, kemudian yang kedua apa, Mas? Yang kedua adalah soal selama ini kan kita tahu bahwa Marwar Sirait itu tadi. Nah, termasuk Pak Marwar Sirait ini, saya ya tidak mau mempersoalkan lah mengapa dia bisa naik itu menjadi sebagai menteri. Perumahan dan pemukiman. Iya. Apakah betul-betul atas dasar pemahaman Pak Prabowo dia mempunyai kemampuan untuk itu? Atau mungkin ada yang mendesak Pak Prabowo kan kita semua tahu bahwa ada beberapa menteri lama yang didesak oleh dalam kasus 13 Oktober itu menteri-menteri Jokowi dipaksakan ke sana. Nah, ini yang saya khawatir, ini ada salah satu hardik dari para menteri yang dipaksakan oleh Jokowi tadi kepada Prabowo. Nah, dulu pernah kita sampaikan bahwa seandai kata menteri-menteri Prabowo itu lebih memperhatikan, lebih mendengar dari Presiden ke-7 daripada Pak Prabowo, tentu itu kan namanya mengkudeta dan menghambat apa yang ingin dilakukan Pak Prabowo. Oleh karenanya, kita tidak perlu terlalu khawatir juga. Saya yakin Pak Prabowo bukan nggak mengerti lah itu. Maka itu kalau Pak Prabowo itu melakukan suatu atau sinyal-sinyal untuk supaya kita membantu Pak Prabowo, ya kita harus lakukan. Kita melihat ada kemungkinan itu karena ada satu menteri Yandri. Nah, dia mengatakan untuk meninjau kembali kayak gitu. Lah seolah-olah selama ini dia nggak tahu gitu loh. Makanya dia melakukan itu ya kita anggap positif bahwa ini ada sinyal dari Pak Prabowo. Nah, oleh karenanya kita semua harus menjaga sekali masalah proyek PIK ini, jangan sampai kemudian
terus melancarkan aksinya juga bukan saja di Jawa tapi di Sumatera dan sampai ke NTB sana gitu ya. Nah, ini kita berharap lah presiden yang baru akan menyadari tentang proses permusnahan bangsa Indonesia itu yang dilakukan secara struktur ya. Iya. Terus berikutnya Pak, ya memang kan kita tahu Pak bagaimana kondisi lapangan ya masyarakat ya secara umum yang terjadi di sana. Kemarin Bapak sempat ke sana dan menanyakan kepada masyarakat, hampir sebagian besar tidak mau menjawab. Nah, dia bilang tidak tahu ya pas kita ke sana. Terus berikutnya baru-baru ini beredar surat dari NU wilayah Tangerang kalau tidak salah ya. Malah beliau ini bagus suratnya. Intinya membuka advokasi bagi masyarakat yang kemudian merasa terdolimi oleh proyek ini. Yang kedua, kemudian Pak Yandri tadi juga disebutkan, bahkan justru Pak Yandri ini meminta untuk abdesi ini untuk tidak terlalu ikut campur soal urusan ini. Di sisi lain kemarin tanggal 23 November ya, 23 November kan ada pertemuan tuh antara PIK 2 dengan tokoh masyarakat. Hasil pertemuan itu hari ini diajukan ke DPD RI, yang mana diwakili oleh salah satu ketua abdesi melaporkan yang diterima oleh wakil DPD RI, Pak Yoris ya. Dia menyampaikan bahwa tidak ada satupun masyarakat di sana setelah pertemuan itu yang protes terhadap proyek PIK 2 gitu. Jadi seolah-olah meminta dalam tanda kutip ya DPD RI untuk mendukung apa yang dilakukan oleh abdesi ini gitu loh, tentang agar lancar proyek ini. Nah, tanggapannya gimana Pak? Ya. Dinamikanya itu sudah ibaratnya ini ada satu yang mendukung, ada satu yang kemudian memang tidak sepakat. Nah, ya. Tanggapan. Kita berdoa semoga para wakil rakyat ini, baik yang di DPR apalagi di DPD, jangan terpengaruh, ya. Jangan merasa takut kepada ancaman-ancaman orang-orang yang sudah memang ada jalinan dengan para konglomerat terutama si Aguan ini. Iya. Nah, kita sudah tahu karena bulan yang lalu kita bertemu dengan beberapa tokoh DPD langsung di Banten. Iya, betul, ya. kita pernah ke sana. Kita bisa rekam betapa mereka itu menjadi terperangah dan akan melawan, akan membangkitkan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau ada berita bahwa ternyata mereka kemudian mendatangi DPD RI langsung gitu. di pusat. Iya. Ini kita jangan terpengaruh. Oke. Jadi jangan ada ketakutan. Oke. Ini adalah ujian Anda awal kalau yang baru gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil, apakah akan terpengaruh dengan seperti itu? Semua orang tahu siapa Yoris itu loh. Kedekatannya dengan siapa? Dia di partai mana gitu ya. Jadi ini sesungguh aneh dia sebagai wakil hanya menyatakan bahwa ternyata tidak ada keberatan dari masyarakat. Apakah tidak ada perlindungan kepada masyarakat yang kemudian membiarkan seolah-olah masyarakat tidak ada keberatan itu senang tanahnya dibebaskan. Maksudnya rakyat senang tanahnya dibebaskan dengan harga 30 sampai 50 ribu itu. Harus jelas gitu loh. Nah, tentu kita tahu bahwa rakyat ini sangat awam dan sangat tidak berani membantah dan sangat takut mungkin dengan ancaman-ancaman bahwa ini ada proyek pemerintah dan sebagainya. Kemudian kita tidak membela. Ini mengapa para tokoh yang kemarin mendampingi Said Didu di Tangerang itu memaparkan semua itu dan akan melakukan perlawanan dan akan melakukan kalau perlu ketemu dengan Pak Presiden untuk memaparkan seperti ini supaya lihat bagaimana persoalan ini Bapak Presiden memihak kemana gitu. Iya itu yang penting. Jadi inilah tanggung jawab kita sebagai warga negara dan para penguasa itu untuk menjaga wilayah dan jangan sampai ada
membuka menganga jarak antara si miskin dan si kaya. Betul. Dan lebih lagi kalau kemarin arahnya ada arah penjajahan itu loh. Betul Pak. Nah, saya kira harus dinyatakan, misalnya Presiden, kami menyatakan bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menjaga kedaulatan ini, tidak bisa macam-macam. Jadi di situ menepis bahwa ada penjajahan terselubung ini ditolak gitu loh. Kan rakyat ini kan sekarang kan khawatir ada penjajahan terselubung yang membiarkan masuk ke sejauh mana, dan sebenarnya bukan di PIK saja, di pedalaman, di bagian dalam itu, di mana-mana para oligarki ini mempunyai tanah sampai ribuan hektar. Betul. Di Pulau Jawa, di Sumatera, apalagi Kalimantan ini. Itulah yang dikatakan bahwa ternyata tanah kedaulatan kita ini lebih di atas 60% itu sudah tidak dipegang kuasa kita. Betul. Jadi mau dijadikan negara apa kalau wilayah tanah ini sudah tidak mempunyai gitu loh. Tidak punya ada kedaulatan itu. Ya, jadi artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Abdesi mendatangi DPD itu memang harus kita lihat sebenarnya Abdesi ini memihak ke siapa ya? Ya, jadi itu patut dicurigai. Ya. Karena mungkin setahu saya Abdesi ini kan terbentuk di zaman Pak Jokowi. Kan. Betul, belum lama itu. Dan semua sering berdemo mendukung seperti itu, dulu minta tuh bilang dinaikkan. Jokowi 3 periode kan itu karena dia minta perpanjang jabatannya sampai 9 tahun dan sebagainya. Ini yang patut dicurigai, ya. Sehingga kalau para Abdesi itu seperti itu keadaannya, inilah yang tadi saya katakan adalah oknum pengkhianat bangsa yang tidak ada pembelaannya terhadap rakyat yang kehilangan perkampungan, kehilangan mata pencaharian, di mana katanya kemudian dikatakan enggak, mereka tetap bisa melaut. Ya mau melaut kemana? Semua sudah dipagarin seperti kayak gitu. Nah jadi inilah kita harus tegak ya. Maka saya sangat berharap para tokoh itu bersatu untuk mencoba menyampaikan kepada Presiden, yang kita lihat memang beda lah secara dasar Presiden 7 dengan Pak Prabowo ya. Walaupun Pak Prabowo kemudian dihadang oleh banyak para orang-orang yang ingin mempengaruhi, tapi karena pengetahuannya atau cita-citanya, kalau kita lihat di buku Indonesia Paradoks itu ya, insya Allah beliau pasti akan Paradoks Indonesia akan tidak semudah itulah. Gitu. Betul. Nah sehingga kita berharap Pak Prabowo melakukan orasi ketegasan terhadap penjagaan Indonesia ini untuk kemerdekaan dan untuk menjaga kedaulatan ini. Iya. Terakhir mungkin pesan Pak, ini ya saya tadi tangkap Bapak menyampaikan, tadi disampaikan juga bahwa masyarakat tidak ada yang protes. Kan kita tahu masyarakat diam itu bukan berarti dia tidak melawan, bukan berarti dia ridho. Bisa jadi diam itu karena diancam, karena dia tidak bisa bersuara kan gitu. Nah ini mungkin dan yang kedua, ini buat para tokoh-tokoh masyarakat yang memperhatikan ini ya, bagaimana dinamika kita tahu semakin lama ini kan semakin panas Pak, ini semakin panas dan isunya ini sudah isu nasional. Jadi bukan sekedar ini mah wilayah Tangerang doang, enggak. Tapi ini adalah wilayah Indonesia. Bisa jadi lewat Tangerang, tapi setelah itu bisa di daerah mana saja. Seperti yang kita tahu kemarin di Wadas misalnya. Nah kemudian sekarang PIK 2 nanti bisa di mana lagi. Nah ini mungkin bisa memberikan harapan lah untuk masyarakat dan untuk para tokoh melihat kondisi yang seperti ini Pak. Ya sebelum ke situ saya lupa tadi ada pertanyaan Mas Arief tentang pembangunan masjid itu. Ya betul. Itu seperti apa? Ya jelas saja ini adalah PSN, satu proyek yang akan dijadikan pemukiman elit itu ya. Kalau ada masjid di situ itu artinya dia sudah mempunyai master plan. Ya. Kemudian tentu bagaimana rumah penduduk, rumah masjid-masjid itu, ya tentu sudah dihancurkan semua gitu loh. Nanti pasti akan dihancurkan semua. Ini sudah ada masjid yang baru. Lah maksud saya, masjid yang baru ini untuk siapa? Kalau para pemukim, para rakyat di situ tidak sudah dihancurkan. Tidak ada. Ini kan penipuan ini. Penipuan yang saya kira harus dilaporkan secara tegas ya. Kalau kita meragukan Arai dia tidak melaporkan secara
secara jujur, maka saya berharap para tokoh-tokoh yang bergerak di bidang development seperti itu memberikan laporan kepada presiden. Tentang ini saya lihat master plan-nya kayak gini, set plan-nya kayak gini. Oh ya, itu yang dikhawatirkan Prabowo ini menjadi pembunuhan eksklusif itu. Maka harus dihentikan. Jadi targetnya para tokoh ini terhadap protes-protes masalah PSN ini harus ditinjau kembali dan bahkan harus dituntut Menko itu kalau dalam memberikan kewenangan terjadi satu ketidakjujuran, atau bahkan ternyata ada presiden ke-7 kemarin misalnya mengapa begitu mempermudah, jangan-jangan dia mempunyai saham di situ juga. Jadi ini harus dihentikan, harus diusutkan. Nah, oleh karenanya maka Mas Arief tadi meminta closing tadi tentang apa? Harapannya lah untuk masyarakat yang ada di sana, ini. para tokoh. Marilah kita mencoba yang dinamakan sila ketiga dari Pancasila itu, Persatuan Indonesia. Jangan kita merasa seolah-olah di Lampung atau di sini nggak ada apa-apa, tetapi di sana dijajah kita diam. Ya. Dulu kita menganggap bagaimana hebatnya Bung Tomo dalam mengusir Belanda di Surabaya. Ya. Kita kan tidak melihat bahwa Belanda itu hanya akan menyerang Surabaya. Kan ini Indonesia menjadi satu kesatuan. Betul. Jadi maka saudara-saudara semua, kita sekarang harus membelalakkan mata bagaimana terjadian yang sedang terjadi di PIK 2. Jadi saya sekali lagi bukan dulu tidak tahu, tetapi kita dulu mengharapkan Jokowi akan melakukan satu pembenahan sebagai presiden. Tapi ternyatanya orang mencurigai justru yang menjadi persoalan utama itu dari presiden itu sendiri. Oh, betul. Sekarang dia udah lengser ya, nanti ada orang-orang yang lain tetap akan mempermasalahkan tangkap dan adili dia. Tetapi sekarang apa yang sudah dilakukan oleh para konglomerat ini yang memang dia jangan-jangan menjadi pengendali dari presiden juga. Betul. Kong antara penguasa dan pengusaha ini kan itu yang orang nyebut menjadi bukan peng-peng tapi penguasa. Udah penguasa dan menjadi pengusaha juga. Nah, saya kira kita harus punya kesadaran dan jangan lengah. Misalnya kayak masalah Rempang, kayak sekarang berhenti. Betul. Jangan-jangan di sana tetap masih terjadi penghardikan, tetap akan dilakukan itu. Ini jangan Wadas kita lengah. juga. Termasuk Wadas juga. Nah, jadi semoga Bapak Presiden bisa jangan ragu-ragu menumpas atau memberhentikan menteri-menteri yang tidak patuh atau menjadi punya tuan selain Pak Prabowo. Betul. Masa ada seorang menteri yang dianggap sudah punya cacat dilepas dari menteri komoditi yang sekarang jadi menteri koperasi gitu loh. Ini masih menjadi menteri kayak Indonesia ini nggak punya orang lain itu. Ada menteri yang sudah diprotes masyarakat dan sekarang mau jadi dokter, diprotes secara akademisi, sekarang dibatalkan oleh ahli maksudnya oleh UI gitu ya. Masih tetap mau dipakai gitu loh. Apa Pak Prabowo butuh masukan dari masyarakat, para guru besar, orang-orang yang berkompeten menjadi menteri ya, saya kira banyak sekali. Banyak banget. Apakah Bapak tidak mengatakan bahwa itu saya masih dalam tekanan tapi tunggu saja lah misalnya gitu. Kan rakyat lega ya, tenang aja lah. Kita tunggu nanti Pak Prabowo akan berbuat. Jadi saya kira itu. Marilah tingkatkan sensitivitas kita sebagai warga negara, punya tanggung jawab bahwa kalau terjadi penjajahan, pengerusakan di mana, anggap saja itu dalam satu tubuh kita juga mendapat sakit. Betul. Ya, saya kira gitu, Mas. Ya, saya kira closing menarik dari Pak Mursalin tadi bahwa kita ini adalah satu kesatuan Indonesia. Jadi kalau ada satu wilayah yang sakit, tentu semuanya harus merasakan dan semuanya harus berjuang untuk kemudian membela saudara-saudara kita. Termasuk apa yang terjadi di PIK 2 hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.